Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdi qaumana bihudaka ihdina wahdi ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wal 'arifin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana waj'alna waziran min ahlina watba'ina wa sultanina wa awliyaika wa namika arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhan 'arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayuhas sadat wa sadatin ala izzai wal fudala yang kami muliakan, segenap para muallim wal muallimah yang dirahmati Allah, segenap tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, DKM masjid, panitia penyelenggara, dan seluruh jamaah yang hadir pada saat ini. Ini kira-kira suara saya terdengar gak jelas gak ke belakang? Agak mendem. Agak mendem ya. Ya, sambil diperbaiki, sambil berjalan. Cek tes vokal. Bagaimana suaranya, jelas atau masih mendem? Masih mendem. Baik, sambil diperbaiki, disetting kembali supaya ilmu yang tersampaikan bisa diterima dengan baik. Nanti sholawatnya juga bisa terdengar dengan nyaman dan indah. Karena ilmu sangat mahal dan berharga. Dengan ilmu manusia bisa menjadi mulia. Karena ketika manusia hilang akalnya, hilang kemampuan berpikirnya, manusia tidak menjadi berharga. Meskipun strata pendidikan tinggi, nek endase tigeledug, ngartos ente lamun sirah nanti geledug dibebet, kalau kepalanya terbentur, meskipun dia S3 seorang doktor, tapi kepalanya terbentur, kemudian hilang akal sehatnya, ilmunya yang tadinya itu sudah memiliki strata yang tinggi, tapi ketika terbentur kepalanya, hilang ilmunya dari ingatannya, kira-kira manusia itu masih berharga apa tidak? Dihargai orang apa tidak? Dipakai jadi pejabat apa tidak? Nah, jadi sesungguhnya ilmu itu mahal. Ilmu itu mahal. Sehingga kalau kita mengerti ilmu itu mahal, selayaknya kita bisa menghargai ilmu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau sampai bilang, kun aliman, jadilah engkau sebagai orang yang berilmu.
Au muta'alliman, jika kau tak mampu menjadi orang berilmu, maka jadilah engkau orang yang mau belajar kepada orang alim. Au mustami'an, kalau kamu tidak mau atau tidak mampu untuk belajar langsung kepada orang alim, kamu tidak bisa jadi santri. Au mustami'an, setidaknya kamu mau mendengarkan ilmu. Dari mana? Dari ahlinya. Au muhibban, ketika engkau susah untuk mendengarkan ahli ilmu, setidaknya kau menjadi pecinta ilmu dan ahli ilmu. Fala takun khamisan, maka jangan kau menjadi yang kelima. Siapa? Pembenci. Fatahlik, maka engkau akan hancur, engkau akan celaka, engkau akan binasa, menjadi orang yang tidak menghargai ilmu. Sekarang bapak dan ibu yang jadi pedagang, kalau nggak punya ilmu, kira-kira untung apa enggak? Ilmu perdagangan nggak ngerti, tiba-tiba bermodal yang besar, kemudian belanja barang dagangan, tapi ilmunya nggak ngerti ilmu perdagangan. Untung apa buntung? Buntung. Kemudian kita nggak punya ilmu untuk menata masyarakat, lalu kita menjadi pejabat dadakan. Kira-kira masyarakatnya bermartabat atau jadi penjahat? Bisa jadi penjahat. Kenapa demikian? Karena kalau tidak punya ilmunya, tidak punya nurani, tidak mengerti tentang amanah dari Allah, hak pribadi dan hak masyarakat, maka ketika menjadi pejabat itu tidak akan memberikan tuntunan yang baik. Sama dengan orang yang dianggap tokoh di masyarakat sebagai tokoh agama, diulamakan tapi tidak punya ilmunya, kira-kira umat ini akan menjadi mulia atau justru akan menjadi bejat kira-kira? Nah, karena kata Rasul, barometernya ada dua di tengah-tengah masyarakat itu. Idza sholaha sholahan nasu, jika dua hal ini, sinfani, dua hal ini kalau baik dua-duanya, maka manusia secara umum akan baik. Wa idza fasada fasadan nasu, kalau yang dua ini buruk kualitasnya, maka masyarakatnya juga akan buruk. Siapa itu? Al ulama wal umara, ulamanya dan umaroknya. Ketika masyarakat salah menisbatkan kata ulama bukan kepada ahlinya, karena di akhir zaman ini asal ikut ke Monas langsung jadi ulama, asal hadir di Monas langsung jadi ulama. Akhir zaman nih. Sedangkan orang yang benar digembleng di pesantren, terus lama di pesantren sampai mendalam ilmunya, masyarakat tidak peduli. Yang mereka pedulikan sekarang kalau bikin acara PHBI, kadang yang dipanggilnya pelawak, bodoran, nggak pernah mondok, ngaji nggak bisa, kadang juga baca kitab tulisan Arab dibaca dari kiri ke kanan, tapi dianggap ulama, padahal yang begitu itu ngulama. Apa bu? Ngulama. Beda antara ulama dengan ngulama. Beda antara ustad dengan ngustad. Ya, kalau ngulama bergaya ulama, ngustad bergaya ustad. Sekarang tuh yang penting bisa pakai peci, pakai pakaian ala kiai, kemudian cari-cari di Google ada terjemahan hadis ataupun ayat Quran, lalu berani berbicara di tengah-tengah umat, maka umat akan terkesima seolah-olah orang ini orang alim, padahal nggak ngaji ke ulama.
Yang seperti ini bisa merusak, kecuali orang yang mendapatkan gemblengan dari orang-orang yang ahlinya, sehingga di dalam mencari ilmu, halo, ini sampai ke sana kedengaran jelas apa enggak sih? Enggak. Yang di sebelah sana kedengaran jelas apa enggak, Bu? Saya mohon info. Tidak jelas. Tuh ada yang enggak. Kalau enggak, lambaikan tangan begini. Wah, enggak ternyata. Nah, mungkin sebelah sana bagaimana? Jelas tidak? Lambaikan tangan jika tidak. Nah, ini jujur, bagus, nggak apa-apa ya. Saya berdiri. Oh, disuruh berdiri. Nah, kalau berdiri gimana suaranya? Tetap kan nggak ada bedanya. Kelihatan ngangapnya gitu ya. Asal ngap kayak ikan koi. Ya, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita ngumpul nih nggak ujuk-ujuk ya. Kita ngumpul nih nggak ujuk-ujuk. Karena Rasul berkata, al arwahu junudun mujannadatun. Ruh itu dulu di alam arwah itu saling berkelompok-kelompok. Saling berkelompok-kelompok, nggak satu kelompok saja ruh itu ketika di alam ruh. Nyawa kita nih. Fama ta'arafa minha. Tiada lain ketika saling mengenal di alam ruh, maka i'talafa di dunia pun akan saling akrab satu sama lain. Meskipun kita dilahirkan dari tempat yang berbeda-beda, dari wilayah yang berjauhan, namun ketika di alam ruhnya kita bersama, pada saat di dunia kita ngumpul terasa akrab bagaikan saudara. Tapi wa matana karobinha, ketika di alam ruhnya itu tidak berkelompok, tidak bersatu, maka ikhtalafa, di dunianya juga tidak akan akrab meskipun bertetangga. Ini terasa apa tidak? Kita tidak bertetangga, kita tidak juga lahir di satu desa yang sama, kita tidak mengenal awalnya satu sama lain, tapi ketika sampai di perumahan apa ini? Perum Gria Sentosa, ketika kita ngumpul sudah jadi anggota, sudah menjadi warga di Perum Gria Sentosa ini, maka kita saling akrab satu sama lain. Ngaji ya bareng, sholat jamaah, bangun masjid bersama-sama, ada chemistry, ada rasa yang sama satu sama lain, sehingga ketika sampai di sini satu tujuan, menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut disyukuri ketika Allah masih mempersatukan kita di alam kehidupan yang nyata seperti ini bersama orang-orang soleh. Kenapa? Karena komunitas itu mempengaruhi bagaimana keadaan iman kita. Rasul menyatakan, almar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung kualitas agama teman-temannya. Akan mudah sekali terpengaruh oleh kualitas agama teman kita, komunitas kita, sahabat karib kita, entah di dunia nyata ataupun di dunia maya. Meskipun kita ini di komunitas dunia maya, kita satu grup dengan orang-orang yang baik, bisa terbawa menjadi baik. Tapi kalau satu grup dengan orang-orang yang buruk akhlaknya, bisa terbawa buruk. Bahkan jika berkomunitas dengan orang-orang yang tersesat akidahnya, itu pun akan sangat mudah terpengaruh. Di kampungnya biasa muludan, di kampungnya biasa tasyakuran, di kampungnya biasa tahlilan, kemudian ke kota mencari nafkah, pindah, lalu berkomunitas dengan orang-orang yang tidak senang dengan muludan, tidak senang dengan sholawatan,
kemudian menyalah-nyalahkan zikir bersama, sholawat bersama, tadarus Al-Quran di masjid, kemudian tahlilan alias mendoakan si mayat, itu akan mudah terpengaruh akibat kita berkomunitas dengan orang-orang yang akidahnya lemah dan salah. Sehingga di dalam mencari komunitas, kata Rasul, falyanzur ahadukum mayyukhalil, perhatikan oleh kalian siapa yang menjadi teman karib kalian. Bentar, sambil ini di settingnya, kita sholawatan dulu saja. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Lembutnya sifatmu selembut salju, mulia akhlakmu menawan kalbu, hanyalah dirimu yang kami rindu, hanyalah dirimu yang kami rindu. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Salawat untukmu sepanjang waktu, salawat padamu pengobat rindu, terimalah cintaku ya Rasulullah, terimalah cintaku ya Habiballah. Bersama-sama Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maulaya salli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim, Nabi putra Abdullah. Siapa? Nabi kekasih Allah,
Semua bersolawat. Maulaya sholli على حبيبك خير الخلق كلهم manusia idolaku, نبي الله محمد manusia dambaanku, نبي الله محمد Maulaya sholli وسلم ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Berdiri lagi ya Bu ya. Berdiri lagi. Ini ngerjain kameramen, kata kameramen nih. Ya. Duduk berdiri, duduk berdiri. Gitu. Ya nggak apa-apa, ada kerjaan kameramen. Amin. Biar nggak ngantuk lah ya, biar melek. Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika kita bertemu dengan kawan-kawan yang tepat, itu akan berpengaruh kepada kita, terlebih jika kita bertemu dengan guru yang tepat. Oleh karenanya dalam memilih guru pada saat kita ingin mempelajari agama itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas keimanan kita. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah menyatakan, inna hadzal ilma dinun. Jika dinisbatkan kepada Rasul memang ini mursal, tapi setidaknya ini kalam dari sahabat. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Wassalatu dinun, dan solat juga agama. Ketika disebutkan solat adalah agama karena as-salatu imaduddin, tiangnya agama, tapi kalimat sebelumnya inna hadzal ilma dinun wassalata dinun, sesungguhnya ilmu ini agama dan solat itu agama. Sebelum menyebutkan wassalata dinun, lebih dulu inna hadzal ilma, ilmu dulu yang disebut sebagai agama. Karena apa? Al ilmu qoblal amal, ilmu didahulukan sebelum amal. Bukan berarti ketika kita belum mencapai pemahaman itu, belum dapat ilmunya, kemudian kita tidak mengamalkannya, bukan begitu. Tapi seyogyanya agar kita sangat memperhatikan ilmu sebelum kita beramal, agar amal kita itu sah dan tidak melampaui batas yang dilarang oleh agama. Termasuk amal yang umum saja seperti sedekah, boleh dengan cara apapun, boleh menggunakan media apapun, akan tetapi tetap ada pembatalannya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, kata Allah. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit ataupun menyakiti yang menerima. Cek. Oleh karenanya ini calon anggota-anggota dewan atau siapapun yang mau berkontestasi, bentar lagi kan ada pilkada, pilkodok dan pilkoplo ya. Jangan sampai nanti ada yang nyumbang ke masjid sebelum pemilihan, tapi pas pemilihan kalah, kemudian karpetnya digulung lagi, dijual karpet second bekas masjid. Atau bahkan yang memperbaiki jalan pada saat orangnya nggak terpilih, jalannya dikeruk lagi, dibongkar lagi. Ada yang seperti itu namanya orang stres. Di sini ada nggak yang begitu? Nggak ada. Kalau ada katanya ada. Itu kata ibu-ibu di sini ada, di sebelah sana nggak ada. Ya, di sini bilang ada katanya. Tuh ya. Ada yang belum ada, tapi mungkin ada, bisa jadi, bisa. Karena di media televisi saja pemberitaan, di setiap adanya kontestasi politik itu ada saja berita-berita yang ngeyel seperti itu ya. Informasi-informasi yang menggemaskan. Kalau anak kecil menggemaskan tuh lucu, kalau ini bukan lucu, pengen make cek Sunda mah, pengen ngegebuk gitu.
menyebalkan, bukan menggemaskan, tapi menyebalkan. Sehingga fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma, perhatikan oleh kalian dari mana kalian mengambil ilmu. Karena fatus aluna yaumal qiyamati a'malukum, akan dipertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kalian pada hari kiamat. Fala tarwu illa amman tahaqqaqat ahliyatahu, maka jangan kalian mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah teruji keahliannya. Siapa yang mengujinya? Tentu ulama lagi. Kalau ahli bangunan, ahli arsitektur, yang menguji adalah para ahli arsitek. Kalau seorang dokter, dia dikatakan memang dokter, maka yang mengujinya, yang meyakinkan bahwa dia adalah ahli kedokteran, yaitu dokter lagi. Betul tidak? Kalau sekarang orang itu menganggap dirinya ahli agama, tapi kalau menurut para ahli agama, menurut para ulama, dia bukan orang alim, maka orang tersebut tidak dikatakan alim. Jadi jangan sampai salah. Siapa yang disebut dengan ahlinya itu memiliki 3 barometer. Karakternya, cek. Karakternya 3. Minal udul tiqatil muttaqina, yakni memiliki sifat objektif, muadalah, komprehensif. Yang kedua, at-tiqah, jujur orangnya, menyampaikan hukumnya apa adanya. Al-muttaqina yang ketiga, ahli dalam mengamalkan ilmu, orangnya takwa, akhlaknya mulia, karena orang yang takwa lah yang mulia menurut Allah. Tapi sekarang di akhir zaman banyak orang yang menggadang-gadang kelompoknya itu paling mulia, tapi tidak memiliki ketakwaan, merasa paling mulia dibandingkan orang lain. Bahkan tak jarang mereka mengintimidasi masyarakat yang dianggap tidak senasab dengannya. Banyak sekarang, saya ini turunan Nabi, gitu kan? Ada yang begitu kan? Saya ini turunan Rasul, kalian ini bukan, kalian orang biasa, saya ini pemilik kapling surga, contoh. Jadi kalau kalian tidak membahagiakan saya, kalian tidak berhak mendapatkan syafaat dari datuk kami, yakni Sayyidina Muhammad. Ada di zaman sekarang orang yang begitu, orang yang mendeklar dirinya keturunan Nabi, tapi senangnya merendahkan orang lain. Pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Coba kalau memang mereka itu ngaku keturunan Nabi, sesuai tidak dengan akhlak Nabi? Karena kalau kita menjadi seorang muslim, barometernya adalah kalamullah Al-Quranul Karim dan juga sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran sang Nabi dan akhlaknya. Akhlak Nabi bagaimana? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlakmu itu sangat mulia wahai Nabi Muhammad. Sehingga dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh para tabi'in, ya Ummul Mukminin, menurut Anda, coba kabarkan kepada kami, akhbirina, coba kabarkan kepada kami wahai Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlaknya sang Nabi. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya balik kepada dia, ataqra'ul Qur'ana, apakah kalian membaca Al-Quran? Qulna bala, kami menjawab tentu wahai Bunda Aisyah. Maka Sayyidah Aisyah melanjutkan, maka Al-Quran itu adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda Rasul itu adalah Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang menggadang-gadang diri keturunan Rasul, kemudian menganggap dirinya paling mulia, lebih mulia dibandingkan yang lain di antara umat-umat Nabi ini, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim, maka jangan katakan orang itu sebagai pewaris Nabi. Jangan katakan orang itu sebagai pewaris Nabi, yang ada mencoreng nama besar Nabi.
Bahkan seringkali juga ada orang seperti itu malah memaksa, minta-minta kepada umat, memeras, atau kemudian bahkan mengambil paksa milik orang lain. Nah, kira-kira kalau di Kota Baru ada enggak yang seperti itu? Ada kejadian seperti itu enggak? Mudah-mudahan enggak ada di Kota Baru seperti itu. Ya. Mereka menghalalkan yang buruk, cek. Mereka menghalalkan hal yang buruk menurut agama menggunakan dalil. Dalilnya petikan ayat Al-Qur'an. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Wallahu wa rasuluhu a'lam bimurdi wa ma'na. Sesungguhnya Allah berkehendak terhadap kalian wahai ahlul bait Nabi untuk membersihkan kalian dari rijsun, kotoran. Kotoran apa? Kotoran dosa. Wa yutahhirakum tathhira, dan akan menyucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ada orang menggunakan dalil ini untuk melegitimasi keburukan dan kemungkaran yang dilakukannya. Apakah benar kalimat tersebut merupakan kebenaran atau pembenaran legitimasi bagi orang yang mendeklar dirinya sebagai keturunan Rasul atas perbuatan buruknya? Ternyata tidak. Dari mana jawabannya? Karena ini adalah petikan ayat Al-Quran, baru potongannya saja. Coba kita pelajari satu ayat yang sempurna dari surah Al-Ahzab ayat 33. Biar qori yang baca nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahla baiti wa yutahhirakum tathhira. Allah wa rasuluhu a'lam bimurdi wa ma'na. Wa qarna fi buyutikunna. Ini amarnya, perintahnya kepada wanita, bentuknya muannats. Wa qarna fi buyutikunna, dan berdiam dirilah kalian wahai istri-istri Nabi di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati, dan jangan kalian bersikap juga berpakaian seperti wanita-wanita jahiliyah. Wa aqimnas sholata, dan tegakkanlah salat untuk kalian wahai istri-istri Nabi. Wa atinaz zakata, dan tunaikanlah zakat oleh kalian wahai istri-istri Nabi. Jadi ternyata sekelas istri Nabi saja diajarkan adab, diajarkan akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan sholat, diperintahkan untuk menunaikan zakat. Kalau kita ingin sempurna memahaminya, maka para ulama mereka memahami betul setiap teks dalil itu, bahkan setiap hurufnya menentukan tentang kedudukan hukumnya. Ketika huruf pertama adalah waw adalah huruf ataf, berarti keadaan ayat ini substansinya tergantung maktuf alaihnya. Kalamnya, rentetan kalamnya harus dipahami dengan sempurna. Dibacalah dari ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Ayat ke-30-nya menjelaskan wallahu wa rasuluhu a'lam bimuradi wa ma'na. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin, siapapun di antara kalian wahai istri Nabi yang melakukan fahisyah mubayyinah, perbuatan yang buruk
yang jelas menurut agama itu adalah salah, itu buruk menurut agama, maka yudha'af lahal adabu di'fain, sekelas istri Nabi diancam diadab 2 kali lipat, diadab 2 kali lipat. Istri Nabi loh, ini ayat turun kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas istri Nabi saja kalau melakukan kalau melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat, maka justru akan tetap diadab, bahkan adabnya double 2 kali lipat, bukan cuma dosa. Bukan cuma dosa, tapi azabnya double 2 kali lipat. Ini sekelas istri Nabi. Apalagi kalau orang zaman sekarang yang cuma ngaku turunan Nabi. Bagi Allah bisa mudah. Kalau ada orang berkata, mana mungkin Allah akan mengadab kami keturunan Nabi, sedangkan di dalam Al-Quran istri Nabi saja jadi azab. Buktinya mana? Buktinya Nabiullah Musa, buktinya Nabiullah Nuh, istri Nabiullah Nuh itu diadab. Salah satu anak Nabi Nuh juga diadab. Istri Nabi Lut juga diadab. Itu istri Rasul. Nabiullah Nuh, Nabiullah Lut, mereka Rasulnya Allah. Tapi ketika istrinya tidak berkesesuaian dengan syariat dibawa oleh mereka, oleh suaminya, oleh Rasulnya Allah, maka diadab. Maka ini pun diancamkan kepada istri Nabi. Bagaimana dengan orang di zaman sekarang, 15 abad sudah jaraknya dengan Rasulullah, ngaku turunan Rasul, tapi merasa aman dengan ancaman Allah dengan perbuatan buruknya itu. Enggak pantas. Pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Enggak. Jadi kalau ngaku turunan Rasul tapi akhlaknya semerawut, berarti memalukan Rasul, bukan membanggakan Rasul. Jangan terlalu bangga dengan imamah, sorban diikatkan di kepala kayak gini. Jangan terlalu berbesar hati hanya dengan menggunakan gamis seperti ini. Jangan sampai menjadi sombong hanya karena bisa mengutip ayat ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menyombongkan diri dengan nasabnya yang mendeklar sebagai keturunan Rasul, tapi kalau bertentangan dengan syariat, adabnya double. Apakah Allah berani seperti itu? Allah itu Tuhan. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, bagi Allah mudah untuk melakukan tindakan itu. Jadi jangan merasa aman dari azabnya Allah. Oleh karenanya, sebagai keluarga Nabi, bagaimana harapan Allah dari mereka? Di ayat berikutnya jawabannya. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Wallahu wa rasulana mimurri wa makna wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, dan siapa di antara kalian yang tetap taat takwa kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'mal solihan, dan beramal soleh, bukan wa ta'mal qabihan tapi wa ta'mal solihan. Beramal soleh bukan amal yang qabihan, bukan yang buruk, tapi wa ta'mal solihan nu'tiha ajroha marrataini, maka kami akan berikan kepadanya pahala 2 kali lipat. Ini adalah bentuk dari, kalau di dalam kitab itu ada istilah targhib wa tarhib, ada motivasi dan ada juga ancaman. At-targhib wa tarhib, targhib motivasi, tarhib ancaman. Ayat yang 30 tadi dalam surah Al-Ahzab itu merupakan ancaman, ayat berikutnya ayat 31 adalah motivasi. Jadi ini adalah jawabannya, dan bahkan disempurnakan dengan ayat berikutnya di ayat 32. Ya nisa'an
النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. Wallahu wa rasul alam bi murda wa makna ya nisa'an nabiyyi lastunna ka hadin minan nisa'i in ittaqaitunna. Wa istri-istri Nabi kalian itu berbeda dengan wanita-wanita jahiliyah kalau kalian itu bertakwa. Istri Nabi berbeda dengan wanita lain kalau mereka takwa. Innya in syartiyah, jika mereka bertakwa. Kalau tidak bertakwa sama saja dengan wanita lainnya. Begitu, paham? Bahkan kata Allah dalam ayat tersebut, jangan kalian bersikap seperti wanita-wanita jahiliyah. Kemudian kalian berbicara itu seolah-olah dengan berlemah lembut di hadapan laki-laki lain dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meraih hatinya. Sehingga jika ada orang yang punya penyakit hatinya, itu akan terlena dengan gaya bicara yang seperti itu. Bicaralah dengan bicara yang baik, jangan yang sekiranya bisa menghasut syahwat yang lainnya yang mendengarkannya. Ini sekelas istri Rasul. Bagaimana mungkin kalau ada orang di zaman sekarang sebagai keturunan Rasul tapi ucapannya ucapan yang buruk, sedangkan Allah memerintahkannya wa qulna qawlan ma'rufa, dan berbicaralah dengan pembicaraan yang baik, dengan kata-kata yang baik. Kenapa demikian? Dulu kata sahabat Abu Hurairah nih, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya an aktsari ma yudkhilun nasa al jannata, tentang amal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Faqala, maka jawaban sang Rasul, taqwallahi wa husnul khuluqi. Hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ditanya lagi, wa min aktsari ma yudkhilun nasa annar, dan Rasul juga ditanya tentang amal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Faqala, maka Rasulullah menjawab, apa itu? Apa hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Al-fammu wal farju. Nih, mulut dan juga mulut bawah kalau buat ibu-ibu. Mulut atas dan mulut bawah. Mulut ini yang suka banyak bicara. Yang bawah termasuk laki-laki. Laki-laki bawah enggak mulut, bukan. Ya, memang bukan mulut tapi mutu. Ngerti mutu enggak? Temennya coet. Ternyata dua hal ini yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Kalau kita bicara menyakitkan orang lain, atau banyak gombal, banyak berdusta, nah, ini juga bisa memasukkan ke dalam neraka. Tapi ada kalanya gombalan suami buat istri kalau bisa mempererat suasana hubungan rumah tangga, itu juga tidak mengapa, asal jangan banyak bohong. Ya, kalau hanya gombalan suami kepada istri yang tujuannya untuk membuat chemistry dalam rumah tangga, itu baik-baik saja. Karena Rasul juga seringkali bercanda dengan istrinya. Kata Sayyidah Aisyah, seringkali Rasulullah mengajak aku bermain kejar-kejaran atau cepat-cepatan. Sabaqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajak adu lari dengan aku. Tatkala aku masih kurus, aku menang melampaui Rasulullah. Tapi ketika aku semakin melebar, semakin berbobot, kata Sayyidah Aisyah, maka Rasulullah bisa mendahului aku pada saat adu kecepatan lari. Seperti inilah sikap sang Rasul dengan istrinya. Bahkan juga berkaitan dengan tim band kepret,
Ini tim band kepret atau tim gosok bokong sapi. Kenapa saya bilang tim gosok bokong sapi? Karena kulit yang terbaik untuk digunakan membuat duf alias alat hadroh itu bagian bokongnya. Kulit sapi yang terbaik yang dipakai untuk membuat duf alias rebana itu bagian bokong. Kenapa? Karena kalau bagian bokong itu tidak banyak lemaknya, jadi tipis tapi kuat. Jadi pada saat dipakai bagus, suaranya ngentring, ya kan? Beda dengan kulit bokongnya ibu. Kalau bokongnya ibu mah begini bukan ngentring tapi blep begitu kan. Kalau dipukul belakangnya blep begitu. Kalau bokong sapi dijadikan duf alat hadroh, dipukul tring, bagus. Makanya coba perhatikan, kalau saya kan ngebelakangin mereka. Kalau pas mereka itu mukul rebana, biasanya kadang ada begininya. Itu ada di gininya sambil biureta, ada gitunya, ya. Jadi karena mereka itu ketika memukul rebana sambil bayangkan mereka sedang memukul dan menggosok bokong sapi, ya, gitu lah, itu di gini ada gininya. Coba perhatikan, ya, kita tes. Ini perum Gria Sentosa, gadis-gadisnya cantik jelita. Hai. Tapi di sini banyaknya gadis apa janda? Ini banyaknya gadis apa janda, Bu? Oh, emak-emak, ya Allah. Emak-emak mau ngaku gadis, ada suaminya ya, Mak ya. Ini perum Gria Sentosa, emak-emaknya cantik jelita. Jika emak bersedia, mari kita bangun rumah tangga. Mari kita bangun rumah tangga. Salatullah bersama Mullah ala Toha. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Gria Sentosa Kota Baru, emak-emaknya cantik dan lucu. Hai, lucu. Jika emak serius mau habis ngaji, yuk kita ke penghulu. Ya ampun, Habis ngaji bocah. kita ke penghulu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, Bi ahlil badri ya Allah. ai eneng yang pakai kerudung merah. Ini eneng pantes nggak apa emak lagi ya? Bu Eha, Pajar. Ya Allah, Bu Eha, Hampura. Masih segar tapi Said. Aduh, eneng yang pakai kerudung merah, wajah cantik juga soleha. Ai. Jika eneng siap menikah,
Ku pinang kau dengan bismillah, ku pinang kau dengan bismillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kalau tadi yang pakai merah, sekarang aduh ibu yang pakai ungu. Angkat tangan langsung. Astagfirullah wa atubu ilaik. Tapi masih seger Said. Astagfirullah, gadis 45 nak, seger baik lu mah. Lumayan nah buat yang kedua. Astagfirullah. Aduh ibu yang pakai ungu, aku mau bilang I love you. Obat. Ini bocah kelilipan ya. Sungguh mati aku padamu, sampai matiku tunggu jandamu. Allahu Akbar. Sampai matiku tunggu jandamu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Nah, kayaknya nih bocah kesurupan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ulin kajati sari waras kajati ragas ditawa kubur rasuli delemo Tobat. kasurupan ya budak jika nanti Gusti nu agung, gadis 45 masih seger baik. Tapi seger Said beneran ya tuh. Astagfirullah, lu mah kelilipan jar ya, kena keringet panas-panas gini nih ya, perlu cuci muka kali pakai air aki nih bocah. Allahu Akbar. Nemen ini menemen banget ya. Itulah godaan akhir zaman kata Rasulullah. Tidak ada yang lebih besar ujian kepada kaum laki-laki dari kalangan umatku sepeninggalku kecuali kaum wanita. Oleh karenanya ketika saya ngaji, karena yang banyak yang ngaji yang hadir adalah ibu-ibu, saya selalu ditemani oleh istri saya. Gitu ya. Karena di sini takutnya nanti menggoda saya. Oke. Lebih baik bahwa istri yang menggoda adalah istri yang sah. Kalau mau yang lain coba dibuat sah lagi. Kata Mas Fajar gitu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sebetulnya baru pulang tadi subuh. Baru pulang subuh, kemudian sekarang ngaji alhamdulillah. Pulang dari sini ada juga pengajian lagi ba'da zuhur. Mudah-mudahan sehat. Di sini juga ibu dan bapak semua yang hadir juga sehat. Jangan sampai kondisi keuangan sih banyak, tapi kesehatannya menurun, penyakitnya yang banyak. Perlu kita menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu ditopang dengan dua faktor. Yang pertama makanan, yang kedua pikiran. Jadi makanan jangan asal, terlebih yang mengandung banyak gula jangan terlalu sering. Harus kita menjaganya. Pola hidup Rasulullah sangat indah, sangat bagus. Kemudian pikiran juga jangan ruwet. Lihat tetangga beli motor baru langsung ini mah ngancem ke suaminya pakai pisau. Ayah kalau enggak dibeliin motor baru awas loh katanya gitu. Banyak kejadian seperti itu. Jangan sampai kaum wanita sebagai seorang istri membebani suaminya dengan hal yang di luar kemampuan suaminya. Di dalam kitab Akhlakun Nisa ada hadis Rasul yang menjelaskan ayyum ro'atin,
wanita manapun yang ternyata membebani suaminya dengan hal yang di luar kemampuan suaminya, maka la'anatha, akan ada yang melaknat dia. Apa? Segala perkara yang tersinari oleh matahari dari mulai pagi sampai terbenamnya, dari mulai terbenamnya sampai terbitnya matahari. Jadi jangan sampai sebagai seorang istri ngaji ya ke pengajian, tapi ternyata akhlak kepada suami tidak diperhatikan. Yang paling banyak tuntutan seorang istri kepada suami apa? Di akhir zaman ini, di akhir zaman, Bu, tuntutan istri kepada suami apa? Di akhir zaman wanita banyak menuntut suami tentang hal apa? Duit buat apa? Tuntutan yang banyak itu adalah skincare. Betul gak? Karena wanita sekarang berlomba-lomba ingin wajahnya glowing. Tapi banyak yang gak tahu diri, padahal punggungnya sudah bau fresh care. Iya, uruskan skincare, wah berlomba-lomba. Ya memang ada hasilnya, wajah glowing, tapi bok tahu diri. Karena apa? Lawang punggungnya sudah bau fresh care, remason, tarason, ya, minyak caplang, cap kampak, cap esok. Glowingnya untuk siapa? Banyak yang glowingnya untuk orang lain, bukan untuk suaminya. Ya kalau ke pengajian, kalau kondangan, kalau keluar rumah cantik luar biasa, bibir menor merah merona, masih kurang juga, tambah wajahnya biar agak merah-merah dikit. Pakai apa? Pakai apa? Bohong, bukan blush on, kagak kebeli. Sekarang mah lipstick ditempelin sini, gosok-gosok. Bener ya? Kan ada tutorial kayak begitu. Ternyata bukan tutorial. Jadi ini laporan dari istri ketemu temennya, ternyata pas beres sholat itu bukan blush on tapi lipstick diolesin, gosok-gosok. Tuh, sekarang tuh begitu. Pakai pakaian yang bagus, pakai parfum yang wangi, tapi buat orang lain. Saat di rumah Gusti Nu Agung Ramijud, buuk cawig-wig juga jurig, daster geus roang sararoek meureunnya, daster nu soek masih aja dipakai. Hah? Ya Allah, bukan parfum, bau keringat, pas dicium sama suami asin rasanya. Ya Allah. Kemudian juga nggak mau jalan bareng sama suami. Ketika kondangan, suami kemana, istri kemana. Sama yang suami juga begitu. Kadang diajak oleh istrinya, ayah, ayo kondangan, ibu aja duluan. Ayah sama siapa? Ya sama teman-teman yang lain. Bener, sama teman-teman lain, teman cewek yang lain. Itu. Jadi harus dijaga. Dulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan begini. Annal habasyata yal'abuna fi masjidin Nabi. Sesungguhnya para sahabat Habasyi, sahabat Ansor dari keturunan Ethiopia, yang kulitnya hitam tapi gigi putih. Mereka melakukan permainan di dalam masjid Nabi. Dengan apa? Yadribuna bitufi, menabuh rebana, kemudian wayang syuduna. Ada yang bersyair di antara mereka. Wa inda isaun wal atmalu, di sekeliling mereka ada sekelompok wanita dan anak-anak kecil yang menyaksikan. Lalu mereka orang-orang Habasyi itu tasmanu aitan kusu. Mereka juga melakukan tarian ringan bid'araq wal irob dengan menggunakan tombak pendek dan juga perisai. Melakukan tarian peperangan dengan tarian-tarian yang ringan. Lantas Rasulullah menyaksikan itu, beliau panggil istrinya, ya Humairah, wahai istriku yang kemerahan pipinya. Karena memang Sayyidah Aisyah kulitnya putih hingga merona kemerahan pipinya itu. Apalagi kalau malu, wajahnya itu memerah. Itu Sayyidah Aisyah. Ibu juga sama, wajahnya kemerahan. Habis digaplok suami, tapi minta duit baik.
Lalu Rasul panggil kepada Sayyidah Aisyah dengan panggilan ya Humaira, wahai istri yang kemerahan pipinya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, panggilan Rasul kepada istrinya dengan kata ya Humaira yang paling sahih adalah riwayat ini. Artinya riwayat tentang tentang menabuh rebana itu sahih. Di dalam Sunan At-Tirmidzi derajatnya hasan. Jadi menabuh rebana sudah ada di zaman Rasul. Ini band kepret sudah dipraktekkan oleh para sahabat, bukan bid'ah. Jadi kalau ada di komplek ini yang mengatakan ini band kepret, tim hadroh ini bid'ah katanya, itu orang kudu dikep, bukan alat hadrohnya yang dikepret, orang kudu diapain dikepret, plus dikepang bibirnya sekalian. Di zaman Rasul saja bagaimana sikap Rasul? Sikap Rasul tidak menyalahkan mereka, tidak menghardik mereka, bahkan Rasul ngajak istrinya ya Humaira tuhibbina an tanzur ilaihim wa istriku, engkau suka tidak menyaksikan permainan mereka? Faqultu na'am. Sayyidah Aisyah menjawab ya Rasulullah. Maka kata Sayyidah Aisyah, aku berdiri di belakang baginda Rasul, kusimpan daguku di pundak Rasul, wa qaddi ala qaddi, dan kutempelkan pipiku pada pipi sang Rasul, kupeluk Rasul dari belakang. Itu bagaimana sikapnya Rasul kepada istrinya. Jadi mereka menjaga keharmonisan. Jangan ini mau masa pacaran harmonis, tapi kalau sudah beranak buntutan, masya Allah luar biasa. Yang paling sering bukan harmonis, temennya yang paling sering. Jadi jaga harmonisme. Ketika kita ingin lingkungan kita harmonis, terlebih dahulu lingkungan keluarga kita harus dibuat harmonis. Dan tidak mungkin satu keluarga bisa harmonis, bahkan lebih luas lagi satu lingkungan menjadi harmonis tanpa adanya irsyadat al-ulama, tanpa adanya bimbingan ulama yang soleh. Maka kalau kita dalam berumah tangga ingin adem ayem tenang tentram, maka semuanya harus Islam, harus melaksanakan syariatul Islam, berlandaskan irsyadatnya dari para ulama, bimbingan dari para ulama yang soleh. Begitu pula dalam lingkungan kita, kalau ingin tenang tentram, maka lingkungan kita harus senang ngajinya kepada siapa? Kepada para ulama, kepada guru-guru yang bersanad. Jangan sampai asal kita mencari guru, karena banyak orang punya guru tapi malah salah kaprah dalam pengamalan syariat karena mereka tidak benar pemahamannya. Waktu saya di Sumatera Selatan, saya dipanggil ke Sumatera Selatan ke Banyu Asin. Ada anak laki-laki dewasa yang membunuh ibunya 2 Ramadan yang lalu, berarti 1 tahun lebih. 2 Ramadan yang lalu, persis malam 17 Ramadan. Nama anaknya Kasan, turunan Jawa tapi kelahiran Palembang. Hasan, kalau bahasa kita mah Hasan itu bagus, tapi kelakuannya nggak bagus. Dia membantai ibunya. Ketika ditangkap, diinterogasi, San, kenapa kamu tega membantai ibumu sendiri bahkan di masjid? Kata si Hasan, karena ibu saya telah sesat. Katanya karena ibunya sesat jadi dibunuh. Kenapa kamu bilang ibumu sesat? Karena ibu saya melakukan bid'ah. Bid'ah itu apa? Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul. Apa yang kau maksud itu? Ya tadarusan di masjid. Jadi ibunya ketika tadarusan Quran di masjid, ibunya dibantai, disembelih, ditebas lehernya oleh anaknya. Ini jadi 2 Ramadan yang lalu, kan viral tuh di media, sempat viral pemberitaan. Apakah si Hasan nggak ngaji? Apakah si Hasan punya guru? Tapi salah pilih pengajian, salah pilih guru. Seperti apa kesalahannya? Dia berguru kepada orang yang gampang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan amaliyah kaum muslimin. Seperti apa? Contoh tadarus Al-Quran. Kata dia tidak ada dari Rasulnya itu tadarusan Al-Quran di masjid apalagi Ramadan.
Padahal di dalam haditsnya jelas setiap Ramadan Rasulullah didatangi oleh malak Jibril itu lebih sering dibandingkan di luar Ramadan. Pada saat itu untuk apa? Bertadarus Al-Quran bersama Jibril. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum, berarti lebih daripada satu orang, yang mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, di masjid, musholla, majlis, dimanapun berada dari sekian banyaknya tempat ibadah kepada Allah. Untuk apa? Yatluna kitaballahi, mereka bersama-sama membaca Quran dan mempelajarinya di antara mereka satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah, tiada lain kecuali ketentraman akan turun kepada mereka. Wa wasyiathumur rahmah, dan rahmat Allah akan bercucuran kepada mereka. Wa haffathumul malaikatu, dan malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarhumullahu fiman indah, dan Allah akan membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Jadi yang biasa baca yasinan bareng, kahfian bareng, waqiahan bareng, khataman Quran, tadarusan Al-Quran di masjid, musholla, majlis, di rumah, lanjutkan. Gak usah pedulikan dengan orang yang mengatakan kalian melakukan bid'ah karena dia mau nyocot doang. Betul tidak? Betul tidak? Nggak tahu dalilnya, atau tidak mau tahu. Sama seperti ini, bukan hanya tadarusan Al-Quran, sholawatan, zikiran, ada ratiban, ada tahlilan bersama-sama, berkumpul bersama. Menurut mereka itu perbuatan bid'ah, perbuatan yang salah, padahal itu adalah perbuatan sunnah. Bahkan Rasulullah memerintahkannya, idza marartum biriyadil jannati farta'u, jika kalian melewati pertamanan surga, maka merumputlah kalian di sana. Lalu para sahabat bertanya, wa marriyadul jannati ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan riyadul jannah yang ada di dunia saat ini ya Rasulullah? Qala Rasulullah menjawab, hilakul dzikri, perkumpulan zikir. Sehingga dalam riwayat hadits yang lainnya yang sahih mutawatirah, inna lillahi sayyaratan minal malaikati, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yatlubuna hilaqad dzikri, mereka berkeliling-keliling untuk mencari kelompok-kelompok zikir. Falamma wajadu, tatkala mereka menemukannya. Suara saya jadi kecil. Halo. Tatkala mereka menemukannya, kemudian apa yang dilakukan oleh para malaikat? Farsalu raidahum ila sama ila rabbil izzah, maka para malaikat tersebut mengutus pimpinan-pimpinannya, jenderal-jenderalnya, bukan jenderal Sambo, bukan, jenderal-jenderalnya, untuk melaporkan temuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat, ada malaikat BPK, ada malaikat KPK, begitu ya, tim auditor. Lalu pada saat mereka sudah menghadap kepada Allah, pimpinan malaikat tersebut, mereka berkata, ya Rabbana ataina ila ibadin min ibadika, kami telah mendatangi sebagian hamba-hambamu yang mereka yatluna kitabaka, mereka sedang bersama-sama membaca kitab sucimu Al-Quran. Kemudian wa yumajjiduna ala'aka, mereka juga sedang bersama-sama mengagungkan engkau, berzikir bersama. Wa yusalluna ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka juga sedang bersolawat bersama kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah azza wa jalla, mendengar hal itu Allah taala berkata, wasyuhum rahmati, tebarkanlah rahmatku kepada mereka, curahkan rahmatku kepada mereka. Ada malaikat yang interupsi, bukan cuma anggota dewan ya, yang interupsi. Malaikat juga ada interupsi ya Rabb, ya Rabbi inna fi fulanan al-qatta, sesungguhnya di antara mereka ada si fulan, namanya fulan, itu banyak dosanya. Innahum i'tanaqahu i'tinaqan, dia cuma numpang lewat, kemudian dia bermuara, ngumpul, gak niat dari rumah mau ikut pikiran, bukan, kebetulan numpang lewat saja, mau dagangkah, mau apakah, begitu ya, atau mau apa sajalah, hal yang baik yang tidak menyelisih syariat. Maka bagaimana ya Rabb? Apakah mereka mendapatkan rahmatmu juga? Kata Allah, wasyuhum rahmati, sudah, tebarkan saja rahmatku kepada mereka. Karena apa? Innahum julasa'u la yashqa fihim jalisuhum, karena mereka kelompok-kelompok zikir tersebut yang bersolawat bersama, membaca Quran bersama, berzikir bersama, adalah kelompok manusia yang siapapun duduk bersama mereka tidak akan ada yang disesalkan, tidak ada yang dirugikan. Mereka semuanya mendapatkan ampunanku pada saat mereka berdiri dari duduknya. Sallu ala Nabi Muhammad. Qamarul
qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil qamarun salawatan bersama-sama. سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل كف المصطفى كالورد وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله عمن ونوها كل العباد وعمن ونوها كل العباد وعمن ونوها كل العباد حبيب الله يا غير الباب bersama-sama qamarun سيدنا النبي وجميل سيدنا النبي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله bersama subhanallah wala ilaha illallah Allah Allah ya Allah 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 Rabbi inni ya dan sifatil aliyah qaimun bil ghina uridu aliyah Allah Allah Makanan sudah diangkut kemari, jadi mudahan aja hajinya.
Ya Allah, Ya Allah, kata ibu kirain mau doa, katanya bukan, saya mau menyambut makanan yang datang. Ya, ya Allah, Ya Allah, alhamdulillah gitu. gitu. Jadi memang ini termasuk godaan, Bu. Makanan wis teka. Ya, udahlah ya. Udahlah. Panas gini ngaji, mendingan makan. Terakhir. Tapi jangan menjadikan mudah-mudahan tidak jadi pertemuan yang terakhir, bukan ya? Nah, nanti ngaji lagi. Ini mah di sesi sekarang. Ini kebanyakan perantau ya. Saya mau ngerjain lagi. Angkat lagi mah. Itu senggol dong. Ini kebanyakan perantau. Dari mana aja nih kira-kira? Campuran. Mana? Jawa. Cirebon. Tegal. Brebes, Pemalang. Bumi Ayu. Sumatera ada. Oh. Di tempat perantauan mau selamat apa enggak? Yang mau selamat ngacung. Yang enggak mau selamat ngacung. Yang bingung ngacung. Antara mau selamat dan enggak mau. Ya. Kalau mau selamat dulu ada sahabat yang mau merantau, beliau tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, berikan aku bekal. Karena aku akan melakukan perjalanan jauh agar aku selamat. Apa bekalnya ya Rasulullah? Rasul memberikan tikal. Yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Entah dalam kesendirian ataupun dalam kebersamaan dengan orang lain. Tetaplah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, sayyi'atal hasanata. Ketika kau melakukan kesalahan, maka ikutilah dengan hal-hal yang baik, dengan amal soleh. Tamhuha, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Yang ketiga, wa khaliqin nas khuluqin hasanin. Dan bergaulah dengan manusia, dengan orang lain, dengan pergaulan yang dengan modal akhlak yang mulia. Menggunakan akhlak yang mulia, bergaulah dengan manusia. Maka ketika kau pegang, kau jaga 3 amanahku ini, 3 bekal dariku ini, maka dimanapun kau berada engkau akan selamat. Sehingga ketakwaan itu adalah faktor yang paling utama untuk menyelamatkan seseorang. Meski kita ada kalanya terintimidasi, ada kalanya tersakiti, ada kalanya tersungging sampai menungging. Tapi ketika kita takwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tetap Allah pasti akan berikan jalan keluar, solusi dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Namanya juga orang hidup. Pasti banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry. Betul tidak? Ya. Jadi orang hidup itu pasti banyak ujian. Karena kalau banyak cucian namanya laundry. Betul Ibu? Jadi kira-kira mau nyuci apa mau gimana? Pegang tiga hal yang ini. Semoga menjadi bekal terbaik dalam perjumpaan kita kali ini. Jika masih dirasa kurang, masih banyak pelajaran tentang amal-amal ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau dipaksakan, kondisi panas begini sudah dari pagi. Ibu ngumpul dari pagi kan? Pasti belum makan. Belum. Sama. Gitu ya. Kerbekan betul. Jadi nanti ilmunya tidak masuk karena kondisi keadaan tubuh juga mempengaruhi. Ini menurut psikologi ilmiah. Kalau kita menyampaikan ilmu di saat mustami'innya itu dalam kondisi tidak nyaman, maka yang diserapnya cuma sedikit saja.
contoh lagi ngantuk-ngantuknya tetap dipaksakan, ya tidak akan masuk. Pada saat panas terlampau panas juga mungkin tidak akan nyaman. Maka nanti bagaimana caranya ngaji itu penuh dengan kenyamanan. Bagaimana caranya mau tahu supaya panitia ini berhasil nanti mengadakan acara seperti ini, mau tahu supaya jamaah bisa nyaman, mau tahu suguhkan uang gepokan ratusan ribu. Betul ya, nyaman pasti. Begitu kan. Cuma yang diperhatikannya bukan saya, duit tuh dipelang gitu dah. Takut diambil sama temannya. Jika masih dirasa kurang dengan kajian kita, silahkan follow akun Ahbabur Rasul Indonesia, double R pakai O, Ahbabur Rasul Indonesia, atau official Sayyid Syekh Alwi. Banyak hal yang bisa dipelajari di sana, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Udahlah. Ngusan. Bubar balik. Saya tidak memimpin doa, saya ingin bertabaruk, ngalap berkah dari doanya guru-guru di sini. Jika Bapak dan Ibu lebih menghargai orang lain seperti saya yang datang kadang setahun sekali, itu pun kalau tiap tahun diundang, kalau enggak berarti tahun ini doang. Betul kan? Jika ibu lebih memperhatikan saya, nyuguhin yang enak-enak ke saya, berebut cium tangan, makanya nggak usah cium tangan ke saya. Upayakan lebih menghormati guru-guru di tempat ini, di komplek ini yang mereka telah mengajarkan Quran kepada kita, juga guru-guru di kampungnya. Mereka lah yang telah membantu kita menjadi wasilah kita bisa baca Al-Quran dengan fasahah, dengan tartil, kemudian bisa wudu dengan benar, menjaga keabsahan sholat kita, ngerti fikih. Mereka lah yang patut dihargai dan dihormati, bukan saya. Bukan saya yang ngajarin ibu dan bapak sampai bisa baca Quran dengan fasih, bukan. Gurunya yang mengajarkan, itu yang mengajarkannya. Bisa sholat dengan baik yang benar, bukan saya yang mengajarkannya. Jadi nggak usah rebutan cium tangan dengan saya, tapi harus lebih memburu barokah dari guru-guru yang benar-benar mengajarkan akhlak mulia, syariatul Islam, fikih yang berlandaskan ahlus sunnah wal jamaah. Mereka guru-guru di kampung, guru-guru di komplek ini. Kalau ngaji juga jangan pada saat ngaji acara begini ramai, tapi ngaji rutinan yang padahal rutinan itu yang wajib. Jangan sampai ini mah kalau ziarah bring kemana-mana ramai, tapi ngaji rutinan kosong. Ziarah itu meskipun ke Rasulullah hukumnya sunnah, meskipun ke Madinah ziarah itu hukumnya sunnah, tapi ngaji rutin hukumnya wajib. Ziarah ke para wali hukumnya sunnah. Bagus. Tapi jangan tinggalkan ngaji rutinan. Ini mah rutinan kosong. Kalau urusan arisan baik, masya Allah luar biasa. Guayanya, ya. Ria-riaan. Pergi gitu kan. Lipstick nih 300.000. Itu kan. Ini merah. Apa lipstick bekas dipakai? Sudah. Bagaimana ngaji itu bisa membuat kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti yang berdoa guru di sini saya tabarukan berkahnya dari doa beliau. Saya ikut mengamini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya undur diri, izinkan saya untuk menyematkan tanda kasih kepada panitia penyelenggara yang diwakili oleh ketuanya. Mohon izin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ketua TKN
bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.